Mantan wakil bos Mossad, intelijen Israel kecam Netanyahu karena gagal atasi ancaman nuklir Iran. Mantan wakil kepala Mossad mengecam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu karena gagal mengatasi ancaman nuklir Iran dan juga pandemi. Dalam kutipan wawancara dengan surat kabar Yediot Ahronoth yang diterbitkan pada hari Kamis, orang nomor 2 Mossad yang baru saja pensiun, yang hanya disebut sebagai Aleph, menegaskan intinya adalah manajemen yang buruk. Saya melihat manajemen yang buruk. Bandingkan COVID-19 dengan penanganan program nuklir Iran. Jumlah uranium yang telah dikumpulkan Iran, penyebaran regionalnya buruk, tetapi operasi yang kami lakukan selama ini luar biasa, katanya, merujuk pada pencurian arsip nuklir Iran, tepatnya pada tahun 2018 lalu. Sama dengan COVID-19, sebentar lagi jumlah korban akan mencapai 6.000 jiwa. Tapi coba lihat kampanye vaksinasi itu, hebat bukan? Ujarnya. Aleph juga menegaskan bahwa Israel memiliki program terbuka dan terselubung untuk menekan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar menarik diri dari kesepakatan nuklir 2015. Dia juga menambahkan bahwa Mossad melakukan serangkaian tindakan untuk mewujudkannya, sementara itu juga menerapkan arahan dari eselon politik. Bagaimana Anda membongkar kesepakatan nuklir? Jelas, jika Anda berhasil membuat Amerika keluar dari perjanjian, itu akan runtuh sampai akhirnya selesai. Kami mempersiapkannya, kami mulai bergerak dan arsip adalah salah satu, papar Aleph. Namun Aleph mengkritik hasil tersebut dengan menyatakan bahwa situasi saat ini tidak membaik. Kami memiliki situasi di mana ada pengayaan uranium di Fordo. Pada pekerjaan di Natanz, mereka telah mengumpulkan 2,5 ton uranium yang diperkaya. Dan sekarang juga sentrifugal canggih, kami memiliki pemerintahan demokrat di Amerika Serikat, dan juga situasi kami hari ini lebih buruk daripada saat kesepakatan nuklir. Mereka tidak menghentikan ekspansi regional mereka, sedikit pun. Mereka memproduksi rudal, imbuh dia. Wawancara lengkap media Israel dengan mantan bos Mossad ini dijadwalkan dipublikasikan pada hari Jumat atau sudah dipublikasikan pada 5 Maret 2021. Di sisi lain, inilah video dahsyatnya rudal Iran hujani pangkalan militer Amerika Serikat di Irak. Departemen Pertahanan Amerika Serikat alias Pentagon mendeklasifikasi atau mengungkapkan kepada publik rekaman drone saat rentetan rudal Iran menghujani pangkalan udara Amerika di Irak tahun lalu. Video serangan rudal Iran sebagai balasan pembunuhan Amerika Serikat terhadap Jenderal Qasem Soleimani ini belum pernah diperlihatkan sebelumnya. Komando Pusat Amerika Serikat merilis rekaman yang tidak diklasifikasikan ke CBS untuk segmen 60 menit selama akhir pekan lalu, di mana 6 rudal Qiyam-1 terlihat menghujani pangkalan udara Ain al-Asad yang menampung pasukan Amerika Serikat di Provinsi Anbar sebelah barat Irak. Difilmkan dalam inframerah kasar, video bernotasi singkat menunjukkan rudal yang masuk saat mereka menghantam hanggar perawatan pesawat dan fasilitas pangkalan lainnya, meledakkan dan mengirimkan kolom asap hitam ke langit. Dikutip dari Russia Today pada Selasa 2 Maret 2021, rekaman itu diambil pada 8 Januari 2020 oleh pesawat tidak berawak Amerika Serikat yang berdengung di atas pangkalan. Sekitar 5 hari setelah Soleimani dihabisi dalam serangan udara Amerika Serikat di dekat Bandara Baghdad, serangan tersebut diperintahkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump. Secara total, menurut Menteri Pertahanan pada saat itu, Amerika Serikat Mark Esper, setidaknya 11 rudal Qaim ditembakkan ke Ain al-Asad dalam serangan balik Iran. Namun, laporan CBS menyebutkan angka 16 yang menyatakan bahwa beberapa proyektil telah gagal meledak.
Meskipun tidak ada tentara Amerika Serikat yang tewas dalam serangan itu, sebanyak 110 anggota tentara akhirnya didiagnosis dengan cedera otak traumatis karena jarak mereka yang dekat dengan ledakan. Sementara para pejabat militer Amerika Serikat sejak itu memuji intelijen Amerika karena memperingatkan mereka tentang serangan yang akan datang dan memungkinkan evakuasi pesawat serta aset lainnya sebelumnya. Perdana Menteri Irak saat itu, Adel Abdul Mahdi, mencatat bahwa Iran sendiri mengirim peringatan sebelumnya ke Baghdad yang diteruskan ke Washington. Kepemimpinan Iran juga berpendapat serangan itu dimaksudkan sebagai unjuk kekuatan bukan untuk menimbulkan korban setelah pembunuhan Soleimani. Pihak berwenang di Kurdistan Irak mencatat bahwa setidaknya 2 rudal jarak pendek menargetkan Bandara Internasional Erbil yang juga menampung pasukan Amerika Serikat dalam serangan 8 Januari. Pangkalan yang sama di Erbil terkena serangan roket baru-baru ini yang memicu serangan udara balasan dari Washington. Namun salah satu kelompok milisi Irak yang disalahkan atas serangan itu, Kataib Hezbollah, membantah terlibat dalam insiden tersebut. Sementara itu, konflik akibat ledakan di kapal kargo Israel kian panas. Israel dan Iran saling tuding hingga mungkin akan perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin 1 Maret kemarin menuduh Iran telah menyerang sebuah kapal kargo milik Israel di Teluk Oman pekan lalu. Seperti diketahui, Iran merupakan musuh terbesar Israel. Saya bertekad menghentikannya. Kami akan melakukan penyerangan di seluruh wilayah, kata Netanyahu seperti dilansir dari Associated Press. Ledakan terjadi di kapal kargo raksasa milik Israel Helios Rey saat kapal tersebut tengah berlayar keluar kawasan Timur Tengah menuju Singapura pada Jumat 26 Februari. Meski dilaporkan tidak ada korban dalam ledakan tersebut, kapal kargo mengalami kerusakan berupa sejumlah lubang. Menurut sejumlah pejabat pertahanan Amerika Serikat, terdapat 2 lubang di sisi kiri dan 2 lubang di sisi kanan badan kapal tepat di atas batas garis air. Akibat insiden ledakan, kapal kargo tersebut terpaksa mengalihkan rute dan bersandar di Pelabuhan Rashid di Dubai, Uni Emirat Arab. Tepatnya pada Minggu 28 Februari untuk melakukan perbaikan. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran terkait kesepakatan nuklir 2015. Iran telah berupaya menekan pemerintahan Presiden Joe Biden untuk memberi keringanan atas sanksi Amerika Serikat terhadap Iran. Sanksi ini diberlakukan oleh Presiden Donald Trump di bawah kesepakatan dengan sejumlah negara lainnya yang menjadi kekuatan dunia. Ledakan pada kapal kargo yang terjadi pada Jumat 26 Februari mengingatkan akan serangkaian serangan terhadap kapal-kapal tanker minyak asing pada tahun 2019 yang dituding Amerika Serikat telah dilakukan oleh Iran. Teheran membantah peran apapun dalam sejumlah serangan yang terjadi di dekat Selat Hormuz yang menjadi titik penghubung minyak utama itu.